lagi rame nih di medsos dan di media ya berita mengenai seorang aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga anggota DPR PKS yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tindak kekerasan KDRT lah ya terhadap istrinya yang kedua. Dan kemudian cukup rame karena orang PKS ini namanya Bukhari Yusuf MA, itu seorang ustadz dan anggota PKS, dan juga terkait dengan soal yang waktu itu rame soal penolakan dari PKS terhadap undang-undang RUU tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di sini saya bersama Guntur Romli, seorang pemikir Islam yang juga banyak mengamati soal isu-isu perempuan. Saya kira Gunrom pernah nulis tentang buku tentang feminis Muslim ya. Muslim feminis. Feminis. Nah, itu. Jadi, Guntur Romli ini di tweetnya itu mengaitkan soal kasus Bukhari Yusuf ini dengan tadi soal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang ketika masih RUU ditolak oleh PKS ya. PKS paling keras. Jadi menurut Anda ini gimana melihat kasus ini nih? Ya, menurut saya ini kasus yang unik menurut saya. Dari latar belakang Bukhari Yusuf ini kan sangat kental agama. Dia backgroundnya itu kalau tidak salah dia itu sekolahnya di Libya. Libya itu lembaga LPBA ya dulunya ya, Libya ya. Ya. Kemudian saya kepanjangannya nggak tahu sih. Tapi milik pemerintah Saudi lah. Yang mengajarkan bahasa Arab dan studi Islam ya di Indonesia. Kemudian dia S1-nya itu di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah, Islamic University di Madinah. Kemudian S2-nya katanya pernah juga di Pakistan. Jadi gelarnya dia itu LC dan MA. Itulah. Disebut juga Ustadz. Dari partai yang mengaku paling beragama, PKS gitu kan. Tapi kok kelakuannya bejat ya kalau benar ini kan. Ini kan penganiayaan terhadap istrinya yang kedua lagi. Kemudian kalau kita menyimak dari kuasa hukumnya kan mengerikan juga kalau saya baca itu. Ya, ini deskripsinya ya, saya bacakan ya di kumparan ya. Jadi yang dilakukan si Bukhari Yusuf terhadap korban, yaitu si istri keduanya itu menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil. Akibat perbuatan ini, korban mengalami pendarahan. Ya itu kan biadab sekali itu kan ya. Dan juga kasus seperti ini kan sering orang mengaitkan kalau orang beragama itu pasti orang yang bermoral lah, itu kan, kata gitu kan. Tapi kita bisa mempertanyakan untuk kasus ini. Kan ini juga kaitan misalnya kasus lagi rame ya, mau konser Coldplay ya. Wakil Ketua MUI Pak Anwar Abbas bilang menolak karena ini soal moralitas. Nih, kita nanya nih, Bukhari Yusuf ini suka nonton Coldplay atau enggak gitu kan. Latar belakang agama itu ya mirip-mirip lah dengan Pak Anwar Abbas ya. Termasuk saya juga ya, latar belakang agama gitu kan. Tapi ternyata itu tidak menjamin bicara soal moralitas itu. Jadi ini juga kemudian dikaitkan juga dengan penolakan PKS secara konsisten terhadap waktu itu masih rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual RUU TPKS ya. Bagaimana PKS dan termasuk Bukhari Yusuf adalah orang yang paling vokal menolak undang-undang tersebut yang sebenarnya undang-undang itu kan tujuannya juga pengembangan dari KDRT, kasus tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga ya kan. Dan itu lebih diperkuat untuk melindungi perempuan, untuk menjaga perempuan. Loh ini kok kayak PKS itu kan menolak ya dengan alasan waktu itu yang bilang ini bertentangan dengan semangat Islam karena Islam itu kan istri harus nurut kepada suami, kemudian harus patuh kepada suami loh. Kalau patuhnya kayak seperti dilakukan oleh Bukhari Yusuf, menggigit, menampar, kemudian juga menginjak, ini bukan kepatuhan tapi juga penyiksaan itu kan. Nah, ini yang sangat kontras. Itu dia melakukan itu ketika melakukan hubungan seksual
dengan paksaan atau dalam kondisi nggak tahu itu saya. Itu menarik loh. Itu kan, karena kan waktu pas ketika awal muncul di kumparan wartawannya berusaha konfirmasi ke Bukhari itu awalnya dia bilang itu fitnah. Ya, dia menyangkal ya. Menyangkal awalnya kan, padahal kata kuasa hukumnya itu udah dilaporkan ke polisi bulan November tahun 2022 karena masih dan mungkin korbannya juga minta perlindungan kepada lembaga LPSK. Ya. LPSK. Kemudian karena nggak jalan kasusnya akhirnya melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan kan, ke MKD. Nah disitulah baru meledak kasus ini gitu loh. Dan ini ya ketika misalnya kita kritik orang-orang yang menolak undang-undang TPKS waktu itu, kita bilang ini orang-orang ini jangan-jangan menyembunyikan ada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mereka. Waktu itu kita pertanyakan. Nah ternyata benar kan, Bukhari Yusuf ternyata adalah salah satu ya pelaku kalau ini benar ya kasusnya. Tapi dan dia jubir penolakan itu. Ya, dia jubir PKS. Dia di komisi itu, di komisi 8 ya soal dia kan komisi sosial, anak dan sebagainya itu. Ya. Bayangin dia kelakuannya kayak gitu tapi ya. Nah ini ya Gun ya, kalau kita lihat ya apa aja yang diatur dalam undang-undang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Itu kan ada 9 tindak pidana kekerasan seksual yang diatur ya. Soal dan mencakup KDRT juga kan, pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Jadi soal coercion semua, paksaan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya menurut Islam juga dilarang kan ya? Karena penyiksaan. Jadi, itu kan ya. Aneh kenapa itu ditolak oleh PKS ya? Kalau argumennya si Bukhari Yusuf, kalau dalam satu berita dia bilang karena basisnya seksual consent. Jadi bagi dia yang harus dilarang itu perzinaan katanya. Jadi kalau seksual consent, kesepakatan itu kalau dalam perkawinan itu sudah otomatis konsen gitu. Seakan-akan kalau sudah perkawinan tidak ada kekerasan gitu. Jadi kekerasannya dibolehkan. Apa begitu cara berpikir dia ya? Ya itu cara pikir yang sangat patriarkis ya. Dan memandang bahwa hanya laki-laki yang bisa menentukan. Dianggapnya ketika seorang perempuan itu sudah menjadi istrinya, maka itu barang yang milik dia. Ini kan pandangan yang sangat patriarkis kan. Ya padahal ya kalau kita bicara soal perkawinan, Islam. Ya di atas namakan Islam soal itu kan, bahwa nggak ada hubungannya antara nggak ada perbedaan antara manusia dengan hewan itu kan. Kan itu ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kamu jangan melakukan kekerasan terhadap istrimu ya. Kamu menggaulinya ya di malam hari, kemudian tapi kamu memukulinya seperti dorbul ba'ir katanya. Seperti kamu memukuli binatang pada siang hari. Jadi dia manusia bukan binatang gitu loh. Nah, kamu eksploitasi secara seksual, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian di siang hari kamu eksploitasi secara fisik, kamu tampar dia adalah sosok manusia yang utuh. Itu kan ada sabda Rasul seperti itu. Tapi dengan bagi kalangan patriarkis ya mungkin karena budaya di sana adalah laki-laki yang paling dominan ya. Kemudian sehingga mereka bisa melakukan apapun terhadap istrinya, termasuk yang kekerasan seksual, soal KDRT. Nah itu yang umum terjadi gitu loh. Ini bagi pemirsa ya, kan tadi Bukhari Yusuf disebut sebagai alumni Madinah, alumni Universitas Madinah. Nah yang belum tahu ya, Guntur Romli ini juga alumni Timur Tengah. Jadi sangat otoritatif untuk bicara mengenai Islam ya, alumni Al-Azhar ya. Jadi ini perbincangan mengenai penafsiran terhadap Islam ya. Jadi dan kita terlibat dalam perdebatan itu. Nah, dan itu makanya tadi saya bilang Anda kan menulis buku judulnya Muslim Feminis ya. Jadi itu artinya bergulat dengan tema ini Jadi ini kembali ke soal tadi ya, alasan penolakan PKS kan menurut mereka yang diwakili oleh Bukhari Yusuf itu karena RUU saat itu masih RUU ya, itu basisnya adalah mungkin dia bilang itu bias barat atau bias tafsir sekuler atau apa ya, bahwa basisnya itu consent. Jadi kesepakatan. Jadi kalau sesuatu yang bukan berdasarkan kesepakatan, hubungan seksual yang bukan berdasarkan kesepakatan, maka itu adalah kekerasan. Baik itu di dalam perkawinan
maupun di luar perkawinan, kan gitu. Nah, menurut si Bukhari Yusuf dan PKS, kalau di dalam perkawinan itu ya itu urusan personal gitu. Jadi nggak boleh dihukum gitu loh. Kesannya begitu. Jadi iya, karena dia ya itulah bagaimana dia pakai agama itu hanya untuk melegalkan ya itu kekerasan itu. Kekerasan termasuk juga penyiksaan ya atas nama agama ya. Dan ya sekali lagi kita katakan bahwa prinsip-prinsip dalam Islam itu kan ya kalau relasi antara suami istri itu kan sakinah mawaddah warahmah. Ada cinta, kemudian ada kasih sayang. Ya gimana mau kasih sayang, nampar misalnya, gigit ya nggak bisa. Sakinah itu kan tenang. Bagaimana mau keluarga tenang kalau relasi antara suami istri misalnya ya dasarnya adalah kekerasan atau dominasi salah satu pihak kepada pihak yang lain. Itu kan melanggar prinsip-prinsip kekeluargaan kan. Dan itu sebenarnya kan sering dipakai juga kalau kita mengucapkan ucapan selamat pernikahan itu kan semoga samara gitu kan, sakinah mawaddah warahmah. Jadi bukan gigit atau mukul atau itu yang apa yang kontradiktif ya kalau dia bicara soal itu. Ini saya lihat. Tapi ini Gun, kalau kan selalu ada tafsir yang dominan terhadap Al-Quran ya, terhadap Islam dalam kaitannya dengan perempuan kan selalu yang dikritik oleh kalangan pemikir Islam yang lebih tercerahkan, lebih terbuka, lebih inklusif itu adalah tafsir patriarki ya. Misalnya tafsir tentang ayat yang isinya tentang pemukulan. Jadi seakan-akan ada anjuran bahwa kalau si istri tumbalilo, bukan anjuran lah, kebolehan. Istri tumbalilo maka boleh dipukul gitu. Dalam Quran itu apa benar tafsiran semacam itu? Enggak, karena kita bicara tafsir Al-Quran kita juga perlu melihat tindakan dari Nabi Muhammad ya kan. Bahwa Nabi itu tidak pernah memukul istrinya secara fisik ya. Salah satu orang yang paling tahu mengenai Al-Quran khairukum li ahlihi ya kan. Bahwa baik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, istrinya maksudnya ahli di situ kan. Dan Nabi nggak pernah memakai istrinya, nggak pernah memukul istrinya, nggak pernah menyiksa istrinya. Nah, ketika dibilang bahwa itu di situ ada disebut dengan dorb, apa dorb itu maksudnya fisik? Tapi bilang itu maksudnya adalah teguran. Teguran. Ada banyak tafsir di situ ya. Prof. Quraish Shihab juga banyak menulis tentang itu. Sampai dia katanya hanya meniup dengan udara. Itu juga termasuk teguran kan, bukan memukul gini. Kamu itu maksudnya menegur istri gitu loh. Jangan dipahami itu sebagai pukulan fisik karena ya itu Nabi Muhammad nggak pernah nggak pernah memukul istri gitu loh. Jadi nggak pernah melakukan kekerasan fisik gitu ya. Jadi kalau mau bicara itu lihatlah Nabi Muhammad, jangan Bukhari Yusuf. Jadi kalau mau meneladani Quran, lihatlah Nabi Muhammad, jangan teladani Bukhari Yusuf, jangan teladani PKS. Meskipun dia LC, MA, mau Lipia kayak mau Madinah nggak ada itu. Nah ini kembali ke soal kaitannya dengan PKS ya, soal sikap PKS terhadap isu-isu perempuan ya. Kan kalau ada begini kan selalu ya itu dianggap oknum gitu kan, terus kan memang sudah di PAW ya, tetapi kan baru di PAW setelah rame, kan padahal kasusnya udah cukup lama kan, beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, menurut Anda sebenarnya PKS memakai jargon Islam ya, tetapi dalam kenyataannya yang muncul itu adalah ya manusia biasa. Kan pelaku tindak KDRT kan nggak hanya PK, kan maksudnya siapa potensi untuk pelaku itu kan dari manapun. Itu bisa orang soleh, bisa orang yang ngaku religius maupun yang sekuler gitu kan. Jadi kan artinya ini bisa siapapun. Jadi tapi kan PKS pakai Islam. PKS mengaku yang paling Islam itu ya jadi yang masalah. Itu bukti kemunafikan itu misalnya. Bukti kemunafikan menyembunyikan apa yang ada yang sebenarnya terjadi di dalam. Nah, kalau menurut saya sih, dan ini bukan kasus pertama kali PKS loh. 2019 ada caleg PKS tuh yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri berapa tahun, kemudian dia kabur, akhirnya ditangkap. Silakan aja di Google tuh. Siapa namanya saya lupa itu, tapi itu caleg PKS di Sumatera Barat. Kemudian kasus misalnya kayak Ahmad Fatonah itu, yang dipanggil Ustadz, kasus ketika Presiden PKS ketangkep sama siapa itu kan. Jadi
ini bukan kasuistis, bukan oknum. Maka kalau PKS mau melakukan introspeksi ya harus transparan, harus membuka diri gitu loh. Jangan lagi menganggap ini hal yang di dalamnya baik-baik saja, mengatakan menolak RUU TPKS karena kami adalah orang yang golongan yang paling suci, paling baik. Enggak, dong. Introspeksi dong. Bahwa dalam kasus-kasus apa yang dilakukan oleh tindak pidana kekerasan seksual itu juga ada fenomena di PKS itu ada. Dan ini kan ya kita nggak tahu, kasus Bukhari Yusuf muncul ya, bisa jadi muncul yang lain kan, itulah. Nah ini kalau misalnya kembali ke saya kaitkan dengan PKS ya sebagai partai yang mengklaim paling Islam lah gitu ya, dari segi dari segi simbolnya, dari segi dari segi penampilan luarnya dan seterusnya, itu kan selalu ada kritik terhadap politisasi agama ya. Politisasi agama itu kan selalu dikritik, salah satu kritikan kan menutupi kemunafikan, hipokrisi gitu. Nah, Anda ini kan cukup banyak juga mengamati politik Timur Tengah ya. Ini saya pengen sebenarnya apa yang terjadi dengan partai Islam di Timur Tengah. Itu para aktivisnya itu kira-kira misalnya Ikhwanul Muslimin atau apa, itu perilakunya bagaimana sih? Sebenarnya apakah memang paling Islami atau bagaimana? Menurut saya pada ujung-ujungnya meskipun partai ngaku agama itu ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Jadi hal yang sangat duniawi sekali gitu kan. Ya cuma agama itu dijadikan sebagai kedok. Dan menurut saya ini resiko paling besar ya. Ketika kita menggunakan agama untuk tujuan yang tidak benar. Menurut saya ini lebih jahat 2 kali lipat dari penjahat itu sendiri. Kalau penjahat ya, penipu, menurut saya itu ada hati kecilnya itu dia merasa salah. Suatu saat akan tobat. Tapi orang yang menggunakan agama, dia nggak pernah merasa bersalah melakukan kejahatan. Dia ada pembenaran. Makanya ini kejahatan 2 kali lipat dari penjahat itu sendiri yang menggunakan agama, menggunakan Islam. Orang membunuh nggak pernah merasa dia bersalah kok, karena dia ada pembenaran agamanya. Orang korupsi dia nggak merasa dia bersalah, karena dia merasa ada pembenaran. Katanya, harta rampasan kayak diambil punya orang kafir katanya. Jadi ini bahayanya. Itu yang menjelaskan kenapa misalnya ada sejumlah teroris atas nama Islam yang ngerampok gitu ya kan, membunuh dan merasa tidak benar, merasa tidak salah. Karena ada pembenaran dari yang dia klaim sebagai doktrin agama itu. Membunuh orang kafir, ngambil hartanya orang kafir. Ada itu ya, istilah ini istilah jihad ya, istilah anfal dan sebagainya. Mereka pakailah kosakata dalam Al-Qur'an, dalam agama, tapi ya untuk kepentingan mereka sendiri. Gitu. Nah ini saya jadi ingat sebagai penutup ya, kutipan yang sering dikaitkan dengan Ibnu Rushd ya. Apabila kamu ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah kebatilan dengan bungkus agama gitu. Jadi terima kasih Guntur Romli atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, pemirsa. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.